Banyak sekali media internasional yang mengatakan bahwa ini adalah sinar, secercah sinar di tengah kegelapan. Kemudian beberapa tone dari internasional juga mengatakan bahwa kita mampu untuk shape the world, untuk set the tone, dan bahkan banyak sekali yang menyoroti bahwa negara berkembang ternyata bisa menjalankan kepemimpinan ini secara baik. Kita berangkat dari sebuah pesimisme yang tidak saja ada tetapi sangat tebal. Dunia hanya dihadapi oleh satu tantangan, tetapi tantangan itu besar sekali, yaitu COVID-19. Bukan hanya tantangan dari sisi kesehatannya, tetapi tantangan dari sisi pemulihan ekonomi inklusifnya. Tantangan besar lain yang muncul, yaitu perang di Ukraina. Kita melakukan banyak sekali pembicaraan pendekatan menjelang bulan Juli. Saya bahkan melakukan tur ke beberapa negara anggota G20 untuk menjelaskan kepada mereka, untuk mendengarkan apa yang mereka inginkan, hanya untuk memastikan bahwa dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 penting untuk mengirimkan pesan bahwa on top of ada perbedaan, ada juga semangat untuk kerjasama. Nah, berarti kita harus mencari jalan bagaimana kita dapat menemukan titik tengah yang dapat disepakati oleh semua pihak pada saat KTT, terutama terkait dengan masalah geopolitik. Karena ini yang memang betul-betul masih menyisakan masalah. Karena kalau kita tidak dapat mengadres isu ini, walaupun G20 memang bukan forum geopolitik, tetapi it is inevitable isu itu dibahas. Oleh karena itu, kemudian kita menyusun strategi lagi, dan hal-hal yang dihasilkan, kesepakatan yang dihasilkan oleh pertemuan para berbagai macam menteri ini dimasukkan sebagai building block di dalam draft deklarasi awal kita. Di situ belum ada draft mengenai masalah geopolitik, karena geopolitik itu nanti belakangan kita masukkan. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sudah disepakati, kemudian hal-hal yang secara prinsip sudah disepakati tetapi masih menyisakan beberapa, itu kita taruh di dalam kertas dulu sebagai zero draft Indonesia. Nah, yang sangat menentukan itu adalah putaran terakhir yang dilakukan dari tanggal 10 November sampai 14 November. Itu betul-betul putaran terakhir negosiasi yang sangat menentukan apakah kita akan dapat memperoleh deklarasi atau tidak. Dan paling terakhir dibungkus adalah paragraf ketiga yang menyangkut mengenai masalah perang di Ukraina. Di titik 14 November pukul sekitar 20.00 waktu Bali, akhirnya semua paragraf dapat disepakati, termasuk yang paling terakhir adalah paragraf 3 dari draft deklarasi. Tetapi kita masih sangat deg-degan. Apakah pada saat dibawa ke tingkat pimpinan, draft ini juga akan lolos disetujui oleh para pimpinan. Sementara perkembangan terus terjadi, terutama pada saat ada rudal masuk ke Polandia. Alhamdulillah suhunya cukup aman, sehingga singkat kata di tanggal 16 November itu deklarasi dapat diadopsi oleh para pemimpin G20, dan ini betul-betul bagi dunia merupakan sebuah surprise besar bahwa Indonesia dapat melakukan itu.
Dan kita sampaikan bahwa yang dikehendaki oleh presidensi adalah sebuah deklarasi. Kenapa deklarasi? Karena deklarasi itu akan mengirimkan pesan yang kuat bahwa kami, para pemimpin G20, adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk ikut mengatasi masalah yang dihadapi oleh dunia. Strategi besar kita punya, tapi taktik di lapangan kita ubah terus sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Misalnya, membentuk Friends of Indonesia. Banyak sekali hal yang baru yang ada di dalam deklarasi ini. Misalnya, biasanya di bahasa deklarasi itu semuanya adalah isinya tanpa qualifier, tanpa ada kata-kata most dan sebagainya. Di sini untuk pertama kalinya saya pikir bahwa di dalam deklarasi mereka sepakat untuk menerima itu sebagai fakta. Jadi kesepakatan terhadap fakta. Fakta di lapangan mengatakan ya memang betul ada split of views. So just be it. Tanpa mengurangi komitmen mereka untuk bekerja sama. Presiden itu sudah menyampaikan di pembukaan, we did our part, we did extra mile. Sekarang semua tergantung pada kita semua. Apakah kita mau untuk mencetak keberhasilan, ataukah kita ingin mencetak satu lagi kegagalan? Semua ini hanya dapat terjadi karena ada trust terhadap Indonesia. Indonesia dinilai sebagai a trusted partner dan Indonesia selalu diakui memerankan sebagai bridge builder.